Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ari di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran. Kalau di video sebelumnya kita belajar bagaimana menyimpulkan pernyataan, maka kali ini kita akan menyimpulkan hasil laporan teks pengamatan. Di video pertama kita belajar untuk tahu bagaimana menyimpulkan dari pernyataan yang ada. Jadi kita sudah tahu definisinya, kesimpulan, bagaimana caranya. Sekarang kita lanjut untuk menyimpulkan laporan pengamatan. Nah, ada beberapa tips agar kalian mudah membuat kesimpulan dari hasil laporan pengamatan. Yang pertama, kita baca dulu seluruh teks sampai kita paham. Yang kedua, kita mencatat setiap informasi yang penting pada teks tersebut. Mana saja yang penting, mana yang tidak, kita catat yang penting-penting saja. Yang ketiga, kita tentukan ide pokok dalam paragraf. Jadi kita harus mencari ide pokoknya terlebih dahulu. Yang keempat adalah mencatat kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata kunci yang penting dalam laporan tersebut. Yang kelima adalah membuat pernyataan. Baru kita susun setelah kita membaca, mencatat informasi, menemukan kata kunci, menemukan ide pokok, baru kita susun menjadi sebuah kesimpulan. Bisa ya anak-anak ya? Yuk kita coba. Kita coba dulu. Sebentar ya, kita tunggu sampai slideshow-nya muncul. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita baca sebuah teks ya. Yang pertama, tips pertama, bacalah teks tersebut dengan seksama. Kebun Binatang Mangkang merupakan salah satu tempat wisata keluarga di Kota Semarang. Kebun binatang ini terletak di Jalan Wali Songo kilometer 16, tepatnya di seberang Terminal Mangkang. Kebun binatang ini memiliki luas 9 hektar. Selain terdapat aneka spesies hewan koleksi kebun binatang Mangkang ini juga terdapat fasilitas lain berupa becak air mini, menaiki gajah, menaiki kuda, menaiki perahu buatan, dan mengarungi danau buatan dengan pemandangan burung pelikan yang berenang dengan bebasnya di danau tersebut. Sekarang Bu Ari tanya, ada berapa paragraf? Ya betul, ada 2 paragraf di teks tersebut ya, paragraf pertama dan paragraf kedua. Ketika kalian membaca sebuah paragraf atau beberapa paragraf, pastikan kalian paham apa isi paragraf tersebut. Bagaimana caranya Bu? Kalian bisa membaca tidak hanya sekali tapi bisa 2-3 kali. Indikator dari kepahaman terhadap suatu bacaan adalah ketika kalian mengerti apa isi bacaan tersebut. Jadi kalau kita sudah paham berarti kita mengerti isi bacaan tersebut. Kalau kita belum paham berarti kita harus baca berulang-ulang agar kita paham. Gitu ya anak-anak ya. Jadi membaca tidak cukup cuma sekali. Nah, di paragraf pertama kira-kira membicarakan tentang apa? Ya, betul. Jadi di paragraf pertama membicarakan tentang letak atau lokasi kebun binatang Mangkang beserta luasnya. Di paragraf kedua tentang apa anak-anak? Ya betul, paragraf 2 tentang koleksi berbagai macam binatang dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh kebun binatang. Jadi kebun binatang Mangkang selain memiliki aneka koleksi karena memang kebun binatang yang memiliki banyak hewan, memelihara banyak hewan, juga memiliki fasilitas lain untuk menarik daya tarik para pengunjung. Yuk. Nah, yang kedua, kita catat nih informasi pentingnya. Yang pertama kita tulis ya. Kebun Binatang Mangkang merupakan salah satu tempat wisata keluarga. Betul, di paragraf pertama ya. Terus kemudian kebun binatang Mangkang terletak di Jalan Wali Songo. Kita tulis karena itu penting. Kebun binatang Mangkang memiliki luas 9 hektar, kita tulis. Kemudian kebun binatang Mangkang memiliki aneka spesies hewan, kita tulis. Kebun binatang Mangkang memiliki banyak fasilitas seperti becak air mini, menaiki gajah, menaiki kuda, menaiki perahu buatan. Nah, itu tuh kita tulis ya. Informasi-informasi yang tadi di dalam itu yang penting kita tulis dulu. Terus yang kedua adalah kata kunci. Kata kunci adalah salah satunya caranya menemukan kata yang banyak keluar. Dari paragraf 1 dan kedua itu kita cermati kata yang banyak keluar yang mana. Ya,
ternyata kata yang banyak keluar adalah kebun binatang. Di paragraf pertama ada 2 kali kata kebun binatang yang keluar. Di paragraf 2 ada 1. Jadi total ada 3 kata kebun binatang yang berada pada teks yang ada di layar. Itu kata kuncinya. Jadi nanti kata kunci ini berperan ketika kita akan menulis laporan hasil pengamatan, berarti isinya tentang kata kunci ini. Kalau misalnya kata kuncinya kebun binatang, berarti nanti ketika kesimpulannya kita akan menulis tentang kebun binatang. Lanjut, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat ya. Ide pokok pada paragraf biasanya berada di awal. Ide pokok itu yang mendasari atau ide dari sebuah paragraf. Jadi ketika sebuah paragraf itu membicarakan tentang sesuatu, maka itulah ide pokoknya. Misalnya begini, paragraf 1 membicarakan tentang apa? Ya, paragraf 1 membicarakan tentang kebun binatang Mangkang sebagai tempat wisata keluarga. Yang kedua, kita cari lagi nih, biasanya di awal juga. Kebun binatang Mangkang juga terdapat fasilitas lain dan memiliki aneka spesies hewan. Yaitu berarti adalah ide pokok di paragraf kedua. Jadi di paragraf itu kita cermati berbicara tentang apa paragraf tersebut. Kalau misalnya berbicara tentang kebun binatang Mangkang, berarti ide pokoknya adalah tentang kebun binatang Mangkang. Ya, anak-anak, yang kelima, sekarang membuat pernyataan sesuai informasi ide pokok dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Nah, ini dia. Jadi bisa Bu Ari simpulkan bahwa kebun binatang Mangkang adalah tempat hidup aneka spesies dan tempat wisata dengan berbagai macam fasilitas. Kebun binatang tadi sudah ada kata kuncinya. Tadi aneka spesies dan tempat wisata itu pernyataan-pernyataan yang penting. Dengan berbagai fasilitas juga adalah pernyataan penting dan merupakan ide pokok dalam sebuah paragraf. Itu saja yang bisa Bu Ari sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah bukan anak-anak? Nah, untuk tugas silakan kalian buat kesimpulan dari laporan hasil pengamatan di buku paket halaman 9. Jawaban dikirim ke kelas Bahasa Indonesia pada Google Classroom. Selamat mencoba. Terakhir, Bu Ari ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu setia menunggu Bu Ari di jam daring. Jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, jangan lupa bantu orang tua, dan jangan lupa belajar. Semakin banyak wawasan ilmu kita, semakin baik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.